Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Pada kali ini Bapak akan mengajarkan kalian pelajaran PKLH ya, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Nah, di sini materi yang Bapak ajarkan adalah manfaat air. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Oke, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, sebelum memulai materi ini, Bapak ingatkan lagi ya, bahwa ini itu tidak ada di buku PKLH yang sekarang kalian pegang. Materi ini adanya di buku PKLH baru yang minggu depan Bapak akan bagikan ya. Maka dari itu di sini Bapak buat pembelajarannya dulu ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya. Pembahasannya yaitu manfaat air. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah gambar dari Danau Cermin. Ya, Danau Cermin yang terletak di Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur. Terlihat airnya jernih, bagaikan cermin, alam dan bersih, berwarna kehijauan. Tumbuhan di sekitar tampak terlihat subur dan asri. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin melihat Danau Cermin ya kalian harus datang di Balikpapan Timur ya, karena ini adanya di Kecamatan Balikpapan Timur, khususnya di Lemaru. Kalian bisa lihat ini danaunya ini terlihat jernih ya. Dan ini disebut Danau Cermin karena airnya di sini kita bisa bisa berkaca ya, karena ini mirip dengan cermin. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat air bagi kehidupan, di mana semua orang itu mengenal air. Kita mengkonsumsi air setiap hari. Air sangat penting bagi kehidupan. Nah, jadi di sini ada nggak yang nggak pernah minum? Nggak ada kan? Karena semua makhluk hidup di sini ya, makhluk hidup apalagi manusia tentunya membutuhkan air ya. Ini adalah sumber kehidupan bagi manusia yaitu air. Nah, kemudian sumber kehidupan artinya tidak satupun yang dapat bertahan di bumi tanpa air. Nah, ini dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang dapat bertahan di bumi tanpa air, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Masing-masing itu mempunyai kebutuhannya ya. Nah, lalu manusia lebih dari 70% tubuhnya tersusun atas air ya. Jadi ini ya diibaratkan tubuh kalian nih, tubuh manusia ya. 70%-nya itu segini. Ini itu isinya air ya. Maka dari itu manusia itu tidak bisa hidup tanpa air ya. Baik untuk minum, untuk memasak kan pasti membutuhkan air. Kalian mandi pun juga membutuhkan air. Jadi banyak manfaatnya air bagi makhluk hidup ya, apalagi manusia. Nah, lalu air itu ya, air yang dapat diminum oleh manusia adalah air yang telah diproses melalui pengolahan memenuhi syarat kesehatan. Nah, di mana air yang baik itu tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna ya. Jadi air yang baik itu adalah air yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Dan tentunya air yang kita minum ini ya, air yang kita gunakan untuk minum ini adalah air yang sudah melalui proses pengolahan seperti dimasak ya. Dimasak sehingga air itu dapat diminum ya. Dan untuk mandi pun kita harus menggunakan air yang bersih ya. Air yang bersih, tidak boleh kita menggunakan air kotor untuk mandi karena percuma nanti akan menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal. Nah, kemudian manfaat air bagi manusia yaitu keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, dan mandi, lalu cuci kakus ya. Kakus itu adalah bebersih setelah kalian buang air ya.
Jadi itu adalah kegunaan air untuk keperluan rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah untuk industri ya. Untuk industri. Misalnya untuk bahan baku kemasan air minum dan bahan bangunan pembangkit listrik. Nah, itu juga membutuhkan air di mana ya. Hasilnya ini juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah keperluan pariwisata, misalnya untuk rekreasi dan olahraga. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk keperluan transportasi, bisa pertanian, kemudian perkebunan dan peternakan. Jadi banyak ya manfaat air ya. Jadi kalian bisa lihat ya untuk transportasi ya, untuk perkebunan, untuk peternakan. Nah, lalu selanjutnya manfaat air bagi hewan. Nah, di mana manfaat air bagi hewan? Yang pertama adalah untuk minum ya, dan juga untuk bertahan hidup. Lalu selanjutnya adalah untuk tempat hidup. Nah, air ini dibutuhkan oleh ikan untuk tempat hidup. Dan makhluk hewan yang hidup di air nggak cuma ikan ya, masih banyak. Cuma ini Bapak masukkan sampelnya saja. Nah, kemudian untuk membersihkan tubuh. Nah, sama seperti manusia, hewan juga memerlukan air untuk membersihkan tubuhnya ya. Jadi nggak cuma manusia yang mandi. Kemudian di sini adalah untuk berlindung dari panas matahari. Nah, tidak hanya kerbau ya, hewan yang suka berendam di dalam air itu, kuda nil pun juga suka berendam di dalam air. Nah, itu untuk melindungi kulitnya dari terik matahari. Nah, kemudian di sini manfaat air bagi tumbuhan. Nah, di mana? Nah, air untuk tempat hidup tumbuhan. Air menjadi pelarut bagi zat hara ya, zat hara yang diperlukan tumbuhan. Zat hara dalam tumbuhan dilarutkan oleh air. Zat hara diedarkan seluruh bagian tumbuhan. Zat hara sebagai bahan dasar fotosintesis. Tanpa adanya air, maka fotosintesis tidak dapat berlangsung. Nah, jadi tumbuhan pun juga membutuhkan air untuk melakukan fotosintesis, di mana setelah tumbuhan melakukan fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas ya. Jadi ini ya. Jadi fotosintesis juga membutuhkan air sehingga dapat menghasilkan oksigen ya. Jadi banyak sekali manfaat air ya. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan air untuk hidup ya. Nah, lalu di sini ada apa ya? Penjodohan ya. Jadi kita disuruh menjodohkan manfaat air ya. Misalnya di sini ada pilihannya kesehatan, pertanian, perkebunan, MCK, industri, pariwisata, transportasi. Nah, di sini bukan tugas ya. Di sini kita kerjain sama-sama aja ya. Mari kita jodohkan dulu. Yang pertama adalah kesehatan. Kira-kira dari gambar ini yang cocok dengan kesehatan yang mana? Kesehatan yang cocok adalah kita tarik garisnya ya. Ya, kesehatan. Nah, ini kesehatan untuk minum ya. Manusia kalau nggak minum maka dia akan sakit ya. Manusia yang sehat itu tentunya harus minum. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, pertanian. Cocoknya yang mana? Kita jodohkan gambar yang pertanian. Manfaat air untuk kebutuhan pertanian yang mana? Yang ini. Ini ada gambar orang sedang di sawah nih ya. Sedang menanam padi di sawah. Kemudian yang ketiga, perkebunan. Yang mana yang cocok? Iya, yang ini ya. Ini adalah gambar sedang berkebun. Ini ada ibu-ibu ya. Kemudian MCK, mandi cuci kakus. Yang mana?
Mandi yang mana? Mandi, cuci, kakus, kira-kira yang mana yang cocok? Ya, yang ini ya. Yang ini sedang mandi. Nah, kemudian industri. Industri yang mana? Ya, yang ini industri. Ya, ini industri. Kemudian pariwisata, kira-kira yang mana ya pariwisata? Pariwisata itu yang ini, ya. Kemudian transportasi yang ini, ya. Jadi ini setidaknya ya, di sini masing-masing udah ada jodohnya ya. Boleh lebih ya. Ini juga ini masih ada gambar yang kosong nih, yang belum ada jodohnya ini ya. Kemudian ini ya. Jadi ini ya. Oh, transportasi tadi yang ini ya. Bapak salah. Coba. Transportasi itu lain yang ini ya. Lain yang ini Bapak hapus deh. Bapak hapus. Transportasi itu yang ini nih ya. Nih transportasi ya. Tadi salah, ini seharusnya adalah termasuk pariwisata ya. Kita boleh jodohin juga ya. Masih ada gambar lebihan, ini adalah pariwisata. Nah, lalu ini kita jodohin lagi mandi cuci kakus MCK. Nah, yang ini. Nah, kemudian yang masak ini sebenarnya di sini untuk keperluan rumah tangga kan. Mandi cuci kakus. Kalau ini sih Bapak lebih prefer ke kesehatan deh ya. Karena kalau masak itu kan tentunya membutuhkan air yang sudah dimasak ya. Air yang bersih ya. Jadi itu aja ya. Oke, selanjutnya di sini nah baru tugas ya. Ada tugas, jawablah soal di bawah ini dengan benar. Nah, di sini ada 4 soal. Nah, yang pertama adalah apakah kita bisa hidup tanpa air? Kira-kira apa jawabannya? Kemudian yang kedua, apa saja manfaat air bagi manusia? Tadi udah Bapak jelaskan. Yang ketiga, apa saja manfaat air bagi hewan? Nah, itu tadi udah Bapak jelaskan juga. Yang keempat, apa saja manfaat air bagi tumbuhan ya? Jadi itu manfaatnya. Jadi kalau misalnya jawabannya kayak panjang kayak ini nih, manfaat air bagi tumbuhan ya. Tadi itu kan panjang, diambil aja yang pentingnya aja ya, nggak usah terlalu panjang-panjang ditulisnya ya. Dan tentunya ini kalian kerjakan di buku PKLH ya. Oke, terima kasih ya. Eh, Pembelajaran kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.